Baik, di antara bentuk pertengkaran yang Allah sebutkan dalam surat Saba, ya, dalam surat Saba ayat 31 sampai 33 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini saling saling menuduh di antara mereka, saling menyalahkan. Ya. Kalau pertama tadi berlepas diri dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-A'raf saling melaknat, la'anat ukhtaha saling melaknat. Yang ketiga saling salah menyalahkan antara mereka dengan syaitan ya. Yang keempat mereka saling menuduh. Ini dalam surat Saba ayat 31 sampai 33. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhuhum ila ba'dhinil qaul." Dan berkata orang kafir, kami tidak akan beriman dengan Quran ini dan juga kami tidak akan beriman dengan apa yang ada di hadapan Quran. Ada yang mengatakan kami tidak beriman dengan Al-Quran, kami tidak akan beriman dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Ini sudah pernah saya jelaskan dalam tafsir surat Saba, saya tidak akan ulangi lagi. Atau mereka berkata kami tidak akan beriman dengan kabar-kabar yang Al-Quran sebutkan tentang hari kiamat, tentang surga neraka, kami enggak bakalan beriman. Mereka menggunakan kata lan, kami tidak bakalan beriman, menunjukkan ngeyelnya mereka. Allah berkata apa? Walau taro, seandainya kau lihat, wahai pembaca Al-Quran. Allah tidak sebutkan apa yang kau lihat, menunjukkan kedahsyatan, kengerian. Kapan kengerian, kedahsyatan kau bisa lihat? Idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim. Tatkala orang-orang zalim itu orang musyrikin, kebanyakan zalim disebutkan dalam Al-Quran maksudnya musyrik. Kebanyakannya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tatkala orang-orang zalim tersebut diberhentikan di hadapan Rabb mereka untuk dihisab, untuk diminta pertanggungjawaban. Kata Allah, yarji'u ba'dhuhum ila ba'dhinil qaul. Mereka saling debat di antara mereka. Mereka saling melempar perkataan satu dengan yang lainnya. Saling debat. Apa perdebatan mereka? Allah sebutkan. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang rendahan, kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Ya. Allah menggunakan kata ustud'ifu, yaitu yang dianggap lemah. Mereka memang orang-orang lemah, orang-orang bodoh, orang-orang miskin yang mengikuti. Istakbaru, orang-orang yang menganggap diri mereka besar padahal mereka enggak besar. Allah tidak mengatakan lilladzina kaburu, tapi Allah mengatakan istakbaru, itu mereka menganggap diri mereka sendiri besar padahal mereka rendah di hadapan Allah, sama-sama rendah. Namun demikianlah ya, berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang angkuh, para pemimpin ya, para pembesar-pembesar. Apa kata mereka? Laula antum lakunna mu'minin. Gara-gara kalian wahai para pemimpin, orang pembesar, orang kaya ya. Kalau bukan gara-gara kalian, kami dulu sudah beriman di dunia. Jadi mereka ucapan ini di hadapan Allah. Jadi Allah pertemukan mereka. Kata para ulama, mereka melepaskan semua sebab kepada para pembesar dengan harapan siapa tahu azab mereka dikurangi. Apa kata orang-orang yang sombong? Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu. Berkata orang-orang yang sombong ya, kepada orang-orang yang lemah, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Jadi yang lemah menyalahkan yang pembesar, kalian gara-gara kalian kami akhirnya tidak beriman. Seandainya kalian dulu enggak ada, kami beriman. Apa kata para pembesar? Apakah kami pernah menghalangi kalian dari jalan kebenaran? Dan ini kedustaan. Ya benarlah, gimana mereka yang menghalangi, tapi mereka berlepas diri, enggak mau beban kesalahan mereka dipikulkan kepada mereka, enggak mau di hadapan Allah. Jadi mereka membantah, ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, jadi begitu orang-orang yang lemah mengatakan gara-gara kalian kami kafir. Kalau bukan seandainya kalian tidak ada, kami pasti beriman. Belum mereka melanjutkan pernyataan, langsung orang-orang yang sombong memotong perkataan mereka, langsung potong sebelum dilanjutkan karena mereka takut ini. Sekarang perdebatan di hadapan Allah, bisa jadi akibat perdebatan ini azab mereka ditambah. Jadi baru orang-orang lemah ngomong sedikit, gara-gara kalau bukan karena kalian kami dulu mungkin sudah beriman, mereka langsung potong. Emang kami pernah halangi kalian dari kebenaran? Kalian sendiri yang rusak. Bal kuntum mujrimin, kalian memang rusak diri kalian. Ya. Kalian yang rusak ya. Maka waqala alladzina istud'ifu, Allah sini menggunakan waw. Kalau tadi ketika orang yang sombong berbicara, Allah tidak menggunakan waw, langsung qala alladzina istakbaru, menunjukkan mereka memotong pembicaraan.
Ketika didebat oleh orang-orang yang pembesar, orang-orang miskin mikir. Makanya Allah menggunakan waqala. Mereka ingin bantah lagi. Apa kata mereka? Waqala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari idz ta'murunana an nakfura billahi wa naj'alu lahu andadan. Benar. Kalian tidak menghalangi kami, tapi bagaimana kalian tidak menghalangi kami sementara kalian siang dan malam bikin makar? Tipuan. Kami terpedaya seakan-akan kami tidak bisa apa-apa, langsung terbawa, ya. Perhatikan di sini. Dahulu mereka ketika di dunia, yang lemah tidak berani ngomong kepada yang pembesar-pembesar ini. Mereka di bawah, tunduk, takut, hanya ngekor, ngikut, terpedaya, tertipu. Tiap hari dicekokin sama pembesar-pembesar. Namun ketika di hadapan Allah, mereka berani ngomong. Yang dulunya di dunia mereka takut, sekarang berani ngomong. Kenapa? Siapa tahu mereka selamat. Mereka tegakkan hujah di hadapan Allah. Bahwasanya kami hanya korban, ya Allah. Itu mereka sebab-sebabnya. Kami hanya korban. Apa kata pembesar? Enggak, mereka memang kurang ajar, ya Allah. Gimana mereka korban? Kami tidak pernah menghalangi kok. Kata yang lemah, gimana nggak pernah menghalangi? Siang dan malam bikin makar, nipu kami. Makar itu kan tipuan. Kami terpedaya, kami ngikutin. Kalian nipu siang dan malam. Ya. Dan semua tidak merubah kondisi. Ya. Idz ta'murunana an nakfura billahi wa naj'alahu lahu andada. Tatkala kalian tiap hari siang dan malam menyuruh kami untuk kafir kepada Allah dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Apa kata Allah setelah itu? Wa asarun nadamata lamma ra'awul adzab. Jadi mereka saling melemparkan tuduhan. Setelah itu Allah mengatakan wa asarun nadamata lamma ra'awul adzab. Maka mereka semua baik pengikut maupun yang diikuti, yang lemah maupun pembesar, mereka menyembunyikan penyesalan di hadapan khalayak ketika itu. Kenapa? Mereka malu. Malu semakin di hadapan khalayak. Sebenarnya mereka jengkel, sakit, dendam, tapi mereka sembunyikan. Dan ini adalah tambahan siksaan. Tambahan siksaan. Ya, ketika dendam tersimpan, ya, mau diungkapkan malu, siksaan tersendiri. Siksaan tersendiri, siksaan di antara siksaan mental yang Allah berikan kepada mereka. Tatkala mereka melihat adab, penyesalan luar biasa, namun mereka sembunyikan. Wa ja'alnal aglala fi a'naqil ladzina kafaru. Lalu Allah jadikan belenggu-belenggu di leher-leher orang-orang yang kafir. Ini lihat bagaimana pertengkaran mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merubah kondisi. Sama-sama dimasukkan dalam neraka Jahannam. Taib yang berikutnya Allah sebutkan dalam surat Shafat juga pertengkaran di antara mereka, ya. Kata Allah, "Usyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, maksudnya orang musyrikin, wa azwajahum, dan yang sejawat dengan mereka. Jadi para pelaku maksiat dikumpulkan dengan segolongannya, ya. Yang mungkin beragama ini dengan beragama ini, mungkin yang kata para ulama pelaku riba dengan pelaku riba. Pokoknya masing-masing dikumpulkan dengan sejawat mereka. Wa ma kanu ya'budun juga dikumpulkan dengan apa yang mereka sembah, ya. Min dunillah, yang mereka sembah selain Allah, fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah, tunjukkanlah mereka kepada jalan neraka Jahannam. Ya. Digeret mereka semuanya, didorong menuju neraka Jahannam. Allah menggunakan kata fahduhum, berilah hidayah kepada mereka menuju jalan neraka. Kata sebagian ulama bahwasanya namanya hidayah itu sebenarnya jalan kebaikan. Tapi kenapa Allah menggunakan istilah hidayah kepada jalan keburukan? Bahkan jalan kepada neraka Jahannam. Kata sebagian ulama, karena ini sebagai bentuk ejekan kepada mereka. Kalian selama di dunia dikasih hidayah, tidak mau-mau, dikasih hidayah, para rasul datang, para ulama, para dai, Al-Quran, kasih ajak hidayah pada jalan kebenaran, kalian tidak mau. Nah sekarang nih ambil hidayah menuju neraka Jahannam. Nih sekarang ikut hidayah menuju neraka Jahannam. Sebagai bentuk ejekan mereka. Maka dengan terpaksa, dengan penuh ketakutan, mereka digeret ke neraka Jahannam. Belum sampai ke neraka, Allah bilang waqifuhum, tunggu dulu, berhentiin mereka dulu sebelum masuk neraka. Waqifuhum, innahum mas'ulun, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada mereka, malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak saling menolong? Bukankah di dunia kalian dulu saling bahu membahu, saling dukung mendukung, saling mengumpulkan biaya untuk menyebarkan kesyirikan, untuk memurtadkan orang-orang yang beriman, untuk menyebarkan syubhat, untuk menyebarkan syahwat. Kalian kan dulu saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kenapa sekarang diam-diam aja? Kan kalian teman semua, ya, teman semua.
wa azwajahum, teman-teman, satu geng semua model ini dikumpulkan. Kenapa? Malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling menolong? Mereka tidak bisa jawab, percuma. Bal humul yauma mustaslimun, pada hari tersebut mereka semua pasrah. Percuma, enggak bisa nolong. Menolong depan mereka sudah neraka. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Maka di antara mereka saling berhadap-hadapan, maka mulailah mereka saling bertanya di antara mereka. Saling menyalahkan. Pertengkaran di antara mereka. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Kalian dulu yang menyesatkan kami. Kalian datang dari arah kanan kami. Apa maksudnya kalian datang dari arah kanan kami? Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya kalian datang dengan kekuatan untuk menyesatkan kami. Dengan berbagai macam trik, metode agar kami tersesat. Kami ya gimana enggak tersesat? Kalian datang dengan kekuatan yamin. Tangan kanan menunjukkan kekuatan. Ini tafsiran pertama. Artinya sebagian mereka berkata kalian memang dulu di dunia benar-benar menggoda kami dengan kekuatan yang luar biasa sehingga kami terjebak. Lihat, Allah suruh mereka saling tolong menolong. Kenapa kalian tidak tolong menolong? Karena mereka tahu tidak ada manfaatnya, mereka malah bertengkar. Dengan harapan pertengkaran mereka tersebut bisa mengurangi azab mereka, dipikulkan oleh yang lain atau mereka diberi uzur oleh Allah. Akhirnya yang merasa dijebak menyalahkan yang menjebak. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Kalian dulu datang dengan kekuatan menggeret kami menuju kekufuran. Ada yang mengatakan anil yamin maksudnya kami ini dulu mau jalan kebaikan, kalian hadang-hadangi. Karena yamin ini tafsiran kedua ibarat daripada kebaikan. Setiap kami mau ngaji, setiap kami mau beriman, setiap kami menelaah Al-Quran, kalian halangi terus. Gimana kami mau beriman? Gara-gara kalian. Yang disalahkan membantah. Qalu bal lam takunu mu'minin. Enggak, kalian memang dari awal tidak beriman. Ya. Kalian dari awal memang tidak beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Kami tidak punya kekuatan untuk menyesatkan kalian. Kalian memang sudah melampaui batas sejak awal. Ya, artinya gayung bersambut. Kami ngomong sedikit kalian ikut. Memang dasarnya kalian memang rusak sejak awal. Kami tidak pernah menggeret kalian, kami tidak pernah merantai kalian. Ya, kami cuma nyampaikan sama perkataan iblis. Kalian memang sejak awal sudah melampaui batas, ya. Memang rusak sejak awal. Fahaqqa alaina qaulu rabbina inna ladza'iqun. Maka benarlah perkataan Rabb kita kepada kita semua, udah sama kita lah, enggak usah saling menyalahkan. Inna ladza'iqun, kita sama-sama akan merasakan azab yang pedih. Fa aghwaynakum inna kunna ghawin, ya. Kami menyesatkan kalian dan kami juga memang dulu sesat. Kata Allah, perhatikan, fa innahum yauma idzin fil adzabi musytarikun. Mereka pada hari itu sama-sama diazab, musytarikun, sama-sama bersyirikat dalam azab. Namun kita ingatkan tadi bahwasanya kesamaan mereka dalam azab tidak mengurangi penderitaan mereka, tidak menjadikan mereka bersabar. Berbeda dengan penderitaan di dunia, kalau sama-sama merasakan akan membuat orang lebih tegar. Mereka sama-sama diazab semakin menderita. Taib. Dua lagi insyaallah ya. Yang keenam ya. Allah sebutkan pertengkaran mereka dalam surat Shad. Dari ayat 55 sampai ayat ke-64. Allah berfirman. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang di surga, kata Allah, "Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'aba." Dan demikian, daripada itu setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan surga, adapun bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka mendapatkan tempat kembali yang terburuk, maksudnya neraka jahanam. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Neraka jahanam mereka akan masuk ke dalamnya, fabi'sal mihad. Al-mihad adalah tempat yang disediakan untuk bayi, yaitu maksudnya sudah disiapkan seperti tempat tidur lah, seperti tempat tidur. Seakan-akan mereka dimasukkan dalam neraka untuk istirahat di situ. Ini ejekan, ya. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Masuk dalam neraka jahanam, seburuk-buruk tempat istirahat, tempat tidur, ya. Silakan, ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza falyadhuquhu. Inilah neraka jahanam, silakan kalian merasakan azab neraka jahanam. Hamimun wa ghassaq. Hamim adalah air yang sangat panas yang kalau diminum maka akan mencabik-cabik usus. Wa ghassaq adalah nanah, darah, kotoran penghuni neraka jahanam yang keluar dikumpulkan dijadikan minuman bagi mereka. Apakah cuma itu yang mereka rasakan? Cuma air yang sangat panas yang mencabik-cabik usus, atau nanah dan darah dan kotoran yang cairan yang keluar dari kemaluan dan dari penghuni neraka jahanam, itu aja yang mereka rasakan?
yang mereka cicipi? Kata Allah tidak. Wa akharu min syaklihi azwaj. Masih ada lagi azab-azab yang lain yang Allah siapkan. Ya, bukan cuma hamim dan ghassaq. Ya, ada azab-azab lain yang Allah siapkan untuk mereka rasakan. Waliyadzubillah. Setelah itu Allah berkata, "Hadza faujun muktahimun ma'akum." Wahai penghuni neraka jahanam, ini ada serombongan yang akan masuk kepada kalian. Mereka masuk. Muktahimun maksudnya masuk dengan cepat tanpa pikir panjang. Ini kata para ulama ibarat dahulu adalah para pengikut. Pengikut mereka dahulu ketika di dunia, ngikutin mereka tanpa mikir panjang. Pokoknya ngikut, kemana-mana ngikut. Nah, demikian juga ketika para pengikut dilemparkan dalam neraka jahanam, Allah menggunakan kata muktahimun. Mereka masuk bersama kalian. Nih, masuk bersama kalian. Rupanya yang pemimpin yang diikuti, mereka tidak suka kalau digabungan sama pengikut. Mereka berkata, la marhaban bihim, tidak ada selamat datang bagi mereka. Innahum salun nar, mereka masuk neraka sama seperti kita. Masuklah mereka dalam neraka jahanam. Pengikut. Sementara yang diikuti tidak ada marhaban. Kenapa ke sini? Hanya bikin sesak, hanya bikin penuh, ya. Kenapa ke sini? Ya. Akhirnya yang pengikut bantah, qalu bal antum la marhaban bikum. Justru kalian yang tidak ada selamat datang bagi kalian, tidak ada kebahagiaan bagi kalian. Antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Kalian yang telah mengantarkan kami kepada azab, kalian mendatangkan azab untuk kami dan ini adalah seburuk-buruk tempat menetap. Kemudian mereka berdoa para pengikut, qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhi'fan finnar. Kata mereka, ya Rabb kami, siapa yang telah membawa adab kepada kami, yaitu para pemimpin, fazidhu adzaban, tambahlah adab kepada dia, adab yang berlipat ganda di neraka jahanam. Ya. Tapi tadi sudah kita jelaskan sama-sama diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jadi perdebatan di antara mereka, pertikaian di antara mereka. Setelah itu mereka sama-sama berkata, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Ini mereka menyesal. Mereka dulu menganggap orang-orang beriman sebagai orang-orang yang buruk. Mereka hina orang-orang miskin, orang-orang terhina kata mereka. Kata mereka, mana orang-orang yang dulu di dunia kita memandang mereka sebagai orang terhina, kok enggak ada di neraka? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Ketika kita di dunia kita ngejek mereka, bahkan mata kita tidak melihat mereka sama sekali, jadi mereka tidak pandang sama sekali. Ya. Mana? Lihat, mereka menyesal. Dulu orang-orang tersebut kita hina, kita rendahkan. Ternyata mereka tidak bersama kita, mereka di surga. Kita saja yang di sini di neraka jahanam. Ya. Penyesalan mereka ungkapkan di antara mereka, penghinaan yang mereka berikan kepada orang-orang beriman mereka ungkapkan, mereka sesali. Allah menutup ayatnya dengan berkata, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sungguh ini adalah kejadian yang akan benar-benar terjadi, pertikaian, pertengkaran di antara penghuni neraka jahanam. Tapi yang terakhir yang Allah sebut dalam surat Ghafir, pertengkaran mereka. Surat Ghafir ayat 47 sampai 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yatahajjuna fin nar," tatkala mereka berdebat di neraka jahanam. Fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Berkata orang-orang lemah kepada orang-orang yang sombong, kami dulu pengikut kalian. Fa hal antum mughruna anna nasiban minan nar. Bisakah kalian menanggung sebagian azab kami agar kami sedikit ringan azab kami? Sudah kita sebutkan sebagian dalam surat Ibrahim. Ini adalah pertanyaan pengingkaran untuk mengejek mereka. Kalian kan pemimpin kami. Kami dulu enggak ngikut yang lain. Kami cuma ngikut kalian. Bisakah kalian sekarang nanggung sedikit azab dari kami? Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Berkata para pemimpin orang sombong, kita semua berada dalam neraka jahanam. Innallaha qad hakama bainal ibad. Percuma, Allah sudah memberi keputusan, kita sama-sama di neraka. Akhirnya wa qala alladzina fin nari li khasanati jahannam. Mereka berusaha cari solusi yang lain. Berkata orang-orang yang di neraka kepada penghuni neraka jahanam, ud'u rabbakum, kepada penjaga neraka jahanam. Sekarang mereka gabung antara pengikut dengan pemimpin, mereka cari solusi karena percuma tidak mereka berdebat tidak akan merubah kondisi, mereka cari solusi lain, coba kita ngomong sama penjaga neraka. Mereka berkata li khazanati jahannam, kepada para penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Berdoalah atau mintalah kepada Rabb kalian agar mengurangi azab kita meskipun cuma sehari. Apa kata para malaikat? Kata mereka, wahai malaikat, mintalah kepada Allah mengurangi azab kami satu hari saja. Ini para pemimpin tidak mau nanggung azab kami. Kita sama-sama teradab, minta kepada Allah mengurangi meskipun satu hari. Mereka ingin dikurangi. Ya.
Apa kata para malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah telah datang utusan-utusan kepada kalian dengan dalil-dalil dan hujjah-hujjah? Kata mereka, qalu bala, iya benar telah datang utusan kepada kami, para rasul, para dai, ya. Qalu fadu, kalau begitu sudah datang kalian tolak, silakan minta kepada Rabb kalian sendiri. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah permohonan orang-orang kafir kecuali tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan ya, setelah mereka minta untuk dikurangi azab, ternyata Allah tidak kasih pengurangan, bahkan Allah tambah azab mereka ya dengan azab-azab yang lain. Wal iyadzubillah. Inilah beberapa pertengkaran penghuni neraka jahanam yang Allah sebut dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya para penghuni neraka jahanam bukan disiksa secara fisik saja, tapi mereka juga disiksa dengan secara mental, dengan dihina, saling bertengkar di antara mereka, saling menyalahkan di antara mereka, saling berargumentasi di antara mereka, yang semua itu tidak merubah kondisi mereka, bahkan sebagian perdebatan justru menjadikan mereka semakin terpuruk ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam. Demikian saja ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.